Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai pembahasan untuk rangkaian atau komponen MSI. Yang pertama yaitu decoder. Oke, nah quote itu biasa kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah entitas. Misalnya nama itu untuk mengkode ya diri kita, gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya dalam satu sistem komputer atau mungkin sistem informasi dan sebagainya, yang cukup familiar buat kita ya misalnya adalah coding untuk multimedia ya, encoding misalnya untuk audio, video ataupun gambar. Nah, biasanya proses untuk mengubah dari audio atau gambar atau video ke satu format tertentu itu disebut encoding atau kompresi. Nah, terus nanti dari proses dekompresi atau decoding itu adalah pada saat dari format yang kita simpan atau mungkin di stream gitu ya ke output yang ingin kita dengar atau mungkin kita lihat ya. Nah, itu adalah proses decoding. Nah, cuma kalau di sini ya yang kita bahas ini lebih simpel dari proses decoding untuk multimedia ya. Ini simply kita ingin mendecode satu kode bilangan biner ke representasi desimalnya yang aslinya misalnya ya. Jadi dari n bits input ya untuk sebuah bilangan biner ke 2 pangkat n yang masing-masing merepresentasikan desimalnya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini seringkali disebut sebagai decoder 2 kali n ya atau n to m decoder. Nah, di mana m ini adalah besarnya lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat n. Jadi maksimal 2 pangkat n tapi bisa kurang dari 2 pangkat n. Nah, ini yang menarik adalah kita bisa membuat fungsi minterms ya dari n buah input. Jadi 2 pangkat n minterms dari n buah input variabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalnya kita punya satu decoder ya, inputnya adalah 2 bit ya, X dan Y, outputnya ada 4 buah line yang masing-masing terhubung ke 4 lampu. Nah, kalau misalnya input bitnya kita set 00 gitu ya, 00, maka yang menyala adalah lampu yang 0 gitu kan. Nah, jika yang di set adalah 01 ya, 01, maka yang nyala adalah lampu nomor 1. Dan seterusnya ya, kalau misalnya kita set 11 maka yang nyala adalah lampu nomor 3. Jadi ini kurang lebih kayak kita mendecode dari biner ke desimal. Nah, sekarang kita lihat truth table-nya. Nah, kalau ingat ya pembahasan tentang minterms ini exactly the same truth tables dengan apa yang kita lihat di minterms. Tinggal kita ganti aja nih F0-nya dengan M0 ya, F1 juga dengan M1, M2 dan M3. Ya, jadi untuk masing-masing minterms ini direpresentasikan oleh kombinasi X dan Y yang berbeda. Nah, sehingga nanti kalau kita implementasi ya ini seperti kita mengimplementasikan 2 buah input ya, membuat n produk ya dari 2 input. Kalau misalnya ini untuk yang 2 kali 4 ya, 2 kali 4 decoder. 2 buah input kita buat n produk dengan yang variabelnya masing-masing tanpa komplement ataupun yang dengan komplement. Jadi untuk yang dengan komplement ya masing-masing misalnya X not Y not ya. Ini untuk yang minterms 0 gitu kan. Ini untuk yang minterms 1 X not Y, X Y not, X Y. Oke. Nah, kalau dilihat ya ini sebenarnya sama ya kan dengan minterms tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal ini M0, M1, M2, M3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat decoder 3x8 ya. Ya, tinggal kita tambah aja inputnya jadi 3 dan pasti keluarnya ada 8. Pertama mungkin kita lihat dulu dari truth table-nya gitu ya. Karena ada 3 kombinasi ya berarti akan menghasilkan 8 buah minterms ya. 001, 000, 001, 010 dan seterusnya. Dan untuk implementasi di rangkaiannya kita bisa tambahkan 3 buah input ya. Masing-masing input itu ada yang melalui gerbang NOT atau yang tanpa melalui gerbang NOT seperti ini ya. Lalu kalau kita kombinasikan maka akan ada 8 buah output. Oke, saya ingin memperlihatkan sedikit di Logisim ya. Ini
cukup simpel ya bagaimana kita bisa mengimplementasikan decoder from scratch gitu ya. For your information, di Logisim ini ada plexers di sini ya. Itu kita bisa dapat apa namanya implementasi langsung multiplexer, demultiplexer, decoder, dan yang disebut dengan parallel encoder gitu. Ini udah ada sebetulnya. Cuma sekarang kita mulai dari awal dulu bagaimana kita mendesain atau mengimplementasikan decoder 2x4. Nah, seperti yang kita lihat di slide ini, teman-teman juga bisa coba sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita tes dulu nih, benar apa enggak. Ini kalau satu-satu ya, maka yang bernilai 1 adalah F3 atau minterms 3. Kalau 00, nih 01 yang F1. Kalau 00, F0. Kalau 10, maka yang F2. Oke, nah ini udah benar berarti ya implementasi kita. Kita balik ke slide ya. Kalau misalnya, nah ini, kalau misalnya kita ingin implementasikan yang 3 ya, tinggal kita tambah aja nanti di sini tambahin apa namanya input lagi ya. Terus kita kasih 2 jalur ya untuk input yang ketiga ini ya, yang melalui gerbang NOT dan tidak melalui gerbang NOT, dan outputnya kita tambah lagi ada 4. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Intinya ya, kalau misalnya kita punya n buah input decoder, maka bisa apa namanya memilih sampai 2 pangkat n lines output. Oke, nah ini adalah satu hal yang apa namanya bisa dimanfaatkan dari sebuah decoder. Ya, kita bisa mengimplementasikan sebuah fungsi sum of minterms ya, seperti yang udah kita apa namanya bahas di pembahasan tentang minterms maxterms ya, atau fungsi boolean. Jadi fungsi boolean itu bisa dinyatakan sebagai sum of minterms atau product of maxterms ya kan. Nah, karena output dari apa namanya decoder ini adalah sebuah minterms ya, kumpulan minterms. Jadi kita bisa tinggal menambahkan gerbang OR ya untuk apa namanya mengimplementasikan fungsi sum of minterms. Nah, contoh misalnya full adder ya. Jadi kita lihat truth table-nya di sini. Truth table-nya ya, seperti yang udah kita pernah bahas ya. Nah, untuk masing-masing ini kan apa namanya satunya untuk saya tulis dulu ya, M0, M1 ya, M2, M3, dan seterusnya sampai M7. Nah, kita bisa tulis langsung ya, untuk sum itu adalah sum of minterms untuk 1, 2, 4, dan 7 ya, seperti di sini. Untuk carry sum of minterms untuk indeks 3, 5, 6, 7 ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin implementasikan ke menggunakan decoder? Ya tinggal kita gunakan decoder 3x8 ya, karena inputnya ada 3 ya. Nah, nanti untuk output apa minterms 1, 2, 4, dan 7, 1, 2, 4, 7, kita hubungkan dengan satu gerbang OR untuk mendapatkan output sum-nya. Untuk yang carry ya 3, 5, 6, 7, kita hubungkan dengan satu gerbang OR untuk mendapatkan output carry. Nah, mungkin sedikit saya juga ingin perlihatkan ya. Ini saya menggunakan decoder yang sudah jadi ya. Jadi kita bisa punya 3 input X, Y, Z ya. Lalu ini decodernya udah ada line-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tinggal kita hubungkan ya 1, 2, 4, dan 7 ya. Ini 4 ya. Dan yang ini 7 dengan satu gerbang OR untuk mendapatkan apa namanya output sum. Nah, kita bisa cek nih, benar nggak? 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1, 0 gitu ya, carry 1 sampai 0. 1 tambah 1 tambah 1 ya 1, 1 ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini sekarang. Kalau 0, 0, 0 ya, maka outputnya ya 0, 0, carry-nya 0 sampai 0 ya. 0, 0, 0. Kalau 0, 0, 1 ya, Z-nya 1 misalnya, maka sampai 1 carry-nya 0. Kalau 1, 1, 1 ya, maka masing-masing carry dan sum bernilai 1.
Oke, mungkin untuk decoder saat ini kita break dulu ya. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan decoder yang berikutnya menggunakan enable dan hal-hal yang kalau misalnya kita implementasikan decoder yang ukurannya lebih besar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.